sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Bukan rahasia lagi ya, jika ikan nila adalah salah satu ikan favorit keluarga Indonesia. Dagingnya yang lezat, serta bergizi, turut mewarnai hidangan di rumah kita selama ini. Banyaknya minat, pasar, membuat para pembisnis beralih pada budidaya ikan satu ini. Lalu tahukah kamu cara budidaya ikan nila merah ini, sahabat? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah cara budidaya ikan nila merah di kolam tembok yang paling mudah, versi dari Suksespedia. Secara umum, budidaya ikan nila merah dapat dijalankan dalam 3 sistem pemeliharaan. Di antaranya, sistem pemeliharaan ikan nila merah secara tunggal, campuran, atau bersamaan. Pemeliharaan ikan nila merah dengan sistem campuran bukan berarti kita memelihara ikan nila yang dicampur dengan ikan jenis lain ya sahabat, apalagi ikan berjenis predator atau kompetitornya. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang cukup digemari banyak masyarakat karena selain rasanya yang enak dan gurih, sehingga ikan ini pun sering dijadikan berbagai menu masakan favorit. Dengan demikian, budidaya ikan nila begitu populer di kalangan masyarakat karena dapat menjadi peluang usaha yang cukup menjanjikan, mengingat permintaan pasar yang kian meningkat setiap tahunnya. Budidaya ikan nila cukup mudah untuk dijalankan karena jenis ikan air tawar ini memiliki daya hidup dan berkembang biak dengan baik pada berbagai jenis kolam. Salah satunya yaitu dengan menggunakan media kolam tembok atau beton. Cara budidaya ikan nila di kolam beton atau tembok cukup mudah loh, sehingga dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Yuk kita simak cara lengkapnya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Persiapan kolam. Persiapan pertama yang harus diperhatikan yaitu pembuatan dan membersihkan kolam beton atau kolam tembok. Setelah kolam tembok siap, maka sebaiknya kolam tembok dikeringkan terlebih dahulu dan lakukan proses pengapuran, kemudian diamkan selama beberapa hari. Setelah itu lakukan proses pemupukan menggunakan jenis pupuk kandang atau pupuk kompos dan diamkan selama beberapa hari sebelum kolam digenangi air. Selanjutnya sahabat, genangi kolam tembok dengan air dengan ketinggian sekitar 20-30 cm dan lakukan penyemprotan menggunakan pestisida serta diamkan kembali beberapa hari agar sinar matahari bisa menembus dasar kolam yang telah dilakukan pemupukan. Terakhir, tingkatkanlah ketinggian air hingga mencapai 150 cm dan letakkan daun pisang, singkong atau tumbuhan air seperti enceng gondok pada permukaan kolam. Diamkan selama 1 minggu sebelum benih ditebar. Persiapan kolam ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Ini bertujuan agar proses budidaya ikan nila bisa berjalan dengan baik dan lancar. Namun jika keberadaan enceng gondok sudah mengganggu budidaya ikan nila merahmu, maka sebaiknya dikurangi atau dibasmi saja. Gunakan saja sebagai bahan dasar pupuk kompos dan pembuatannya bisa dilihat di cara membuat pupuk enceng gondok. Biarkan kolam tembok tertutup daun-daunan atau tanaman air selama kurang lebih 1 minggu. Baru setelah itu benih ikan nila merah dapat ditaburkan. Proses pembenihan. Sahabat, pastikan benih ikan nila merah yang akan kamu taburkan memiliki kualitas yang baik. Ukuran benih pun lebih baik jika seragam saja, yaitu antara 8-12 cm dengan kepadatan tebar sekitar 10-15 ekor per meter persegi. Adapun ciri-ciri benih ikan nila merah yang bagus adalah sebagai berikut. Ukuran benihnya seragam, kondisi benih sehat dan tidak ada cacat fisik. Pergerakan renangnya lincah dan gesit. Lakukan penyebaran benih nila merah secara bertahap agar ikan tidak mudah stres. Sebelumnya, usahakan benih dimasukkan terlebih dahulu pada baskom yang berisi air kolam.
Hal ini tentu bertujuan ya agar benih ikan tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan air barunya. Diamkan benih tersebut selama kurang lebih 30 menit sebelum ditebarkan ke dalam kolam tembok. Selanjutnya bawa baskom berisi benih nila merah tersebut ke pinggir kolam. Miringkan hingga benih ikan masuk dengan sendirinya ke dalam kolam budidaya. Proses penebaran benih ini sebaiknya dilakukan pada pagi, sore, atau malam hari karena saat itulah suhu air di dalam kolam sedang stabil. Proses pemeliharaan. Setelah semua benih ikan nila merah ditebar ke kolam tembok, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan. Proses tersebut terbagi menjadi 3 poin penting. Berikut penjelasannya. Pengelolaan air kolam. Agar budidaya ikan nila merah di kolam tembok berhasil, maka kita harus bisa menjaga kualitas air di dalam kolam pemeliharaan. Jika kolam sudah mulai keruh atau menimbulkan bau tidak sedap, maka air kolam harus diganti dengan air baru yang lebih bersih dan segar. Caranya yaitu dengan membuang 1/3 bagian air kolam ya, lalu diisi kembali dengan air baru sahabat hingga batas normal pada kolam sebelum dilakukan proses pengurasan. Pemberian pakan ikan. Agar hasil panennya bisa melimpah dan menguntungkan, beri pakan yang berkualitas pada budidaya ikan nila merah dan juga budidaya ikan lele bagi pemula. Pakan yang paling sesuai dengan budidaya nila merah ini adalah jenis pelet yang mengandung protein 25-30%. Berikan pakan ini setidaknya 3 kali sehari secara teratur di pagi, siang, dan sore hari. Pemberian pakan ini baiknya disesuaikan dengan kebutuhan budidaya, yaitu 3% dari berat tubuh ikan yang ada di kolam pemeliharaan. Cara pengendalian hama dan penyakit. Nah sahabat, ini adalah yang paling penting. Ikan nila merah dinilai memiliki daya tahan tubuh lebih kuat daripada jenis ikan air tawar lainnya. Kendati demikian, kita harus tetap waspada ya munculnya hama serta penyakit, lebih-lebih saat memasuki masa panen. Jangan sampai kalian menjadi gagal panen karena tidak memperhatikan penyakit dan hama. Untuk mencegah munculnya hama serta penyakit, pastikan kebersihan kolam serta volume air di dalamnya selalu terjaga. Jangan berikan pakan yang berlebihan pada ikan, karena sisa pakannya bisa mengendap dan menjadi racun amoniak bagi ikan nila merah itu sendiri. Masa panen. Masa panen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Salah satu keuntungan budidaya ikan nila merah adalah masa panennya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Namun umumnya, ikan nila merah bisa dipanen saat berat tubuhnya mencapai 300 sampai 500 gram per ekor atau berumur sekitar 4 sampai 6 bulan dihitung pada saat mulai pembenihan. Waktu panen ini tentu berbeda dengan cara budidaya ikan sidat di kolam terpal ya. Proses panen yang praktis dan cepat bisa dilakukan dengan cara membuka lubang pembuangan air kolam agar ikan bisa keluar dengan sendirinya dan ikan nila merah bisa ditangkap dengan mudah. Itulah cara budidaya ikan nila merah di kolam tembok yang bisa kami bagikan. Salah satu keuntungan dari budidaya ikan nila merah di kolam tembok sahabat adalah tempatnya lebih permanen dan higienis, sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam membersihkannya. Sebaiknya kamu memilih melakukan cara budidaya ikan nila melalui sistem pemeliharaan tunggal yang dilakukan pada media kolam tembok. Jika kamu tertarik untuk menjalankan bisnis ini, maka kamu perlu mengetahui beberapa tahapan yang harus kamu jalankan ya. Pastikan sahabat memahami betul usaha budidaya ikan nila satu ini, agar hasil yang kalian dapatkan pun berlimpah.
Dan itulah tadi cara budidaya ikan nila merah di kolam tembok yang paling mudah. Bagaimana sahabat? Tertarik mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.